Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor, program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produksi vaksin COVID-19. Pokok pembahasan materi kita yaitu yang pertama ada virus COVID-19, ada vaksin, teknologi produksi vaksin COVID-19. Virus COVID-19 atau First Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Sifat-sifat coronavirus: sensitif terhadap panas, menginfeksi saluran pernapasan, dapat hidup di benda mati. Bentuk virus corona menyerupai mahkota. Pada umumnya, diameter virus rata-rata partikel adalah sekitar 12 nanometer dan memiliki diameter amplop sebesar 85 nanometer. Cara penyebaran virus COVID-19: yang pertama ada melalui droplets dan udara. Penyebaran penyakit melalui udara terjadi ketika orang yang sakit berbicara, batuk, atau bersin sehingga mengeluarkan partikel-partikel kuman dari tubuhnya. Kuman lalu berterbangan di udara dan menempel pada mata, mulut, atau hidung orang yang sehat. Jika kuman menyebar melalui udara, penularan penyakit dapat terjadi meski penderita tidak melakukan kontak langsung dengan orang yang sehat. Bahkan, kuman bisa saja menyebar ke udara ketika penderita menghembuskan napas. Oleh karena itu, penularan melalui udara cenderung sulit dikendalikan. Yang kedua, permukaan yang terkontaminasi. Cara penularan virus corona ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Lalu, virus itu berpindah ke hidung, ke mulut, atau mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut. Virus corona bisa bertahan selama 2-3 hari di permukaan tertentu. Untuk mencegah cara penularan virus ini bisa dengan membersihkan berbagai permukaan tersebut dan hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, serta cuci tangan. Apa itu vaksin? Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin atau imunisasi dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Vaksin biasanya mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit dan sering dibuat dari mikroba yang dilemahkan atau mati. Dari toksinnya atau dari salah satu protein permukaannya, agen merangsang sistem imun untuk mengenali agen sebagai ancaman, menghancurkannya, dan untuk lebih mengenali dan menghancurkan mikroorganisme yang terkait dengan agen yang mungkin ditemui di masa depan. Vaksin dapat bersifat profilaksis atau misalkan untuk mencegah atau memperbaiki efek infeksi di masa depan oleh patogen alami atau liar. Nah, pemberian vaksin disebut vaksinasi. Vaksinasi merupakan metode paling efektif untuk mencegah penyakit menular. Kekebalan karena vaksinasi terjadi menyeluruh di dunia. Sebagian besar bertanggung jawab atas pemberantasan cacar dan pembatasan penyakit seperti polio, campak, dan tetanus. Efektivitas vaksinasi telah dipelajari dan diverifikasi secara luas. Misalnya, vaksin terbukti efektif termasuk vaksin influenza, vaksin HPV, dan vaksin cacar air. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa vaksin berizin saat ini tersedia untuk 25 infeksi yang dapat dicegah. Tujuan pemakaian vaksin terbuat dari bibit penyakit. Vaksin diberikan dengan tujuan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memunculkan antibodi terhadap penyakit tersebut. Vaksin seringkali diberikan melalui suntikan, bukan sekedar melindungi seseorang dari sebuah penyakit. Pemberian vaksin juga dapat mencegah menyebarnya penyakit tersebut. Jenis imunitas dan cara kerjanya yaitu ada 2 jenis. Kekebalan alam atau natural immunity merupakan mekanisme pertama yang akan terjadi saat infeksi berlangsung. Terjadinya secara cepat. Immunity terjadi karena tubuh dapat mengenali struktur mikroba yang masuk, bisa karena sebelumnya mikroba tersebut sudah pernah menginfeksi tubuh, atau karena struktur mikroba tersebut
tersebut mirip seperti struktur mikroba lain yang pernah menginfeksi tubuh. Kelemahan dari mekanisme ini adalah tidak dapat mengenali struktur yang sama sekali baru menginfeksi tubuh. Selanjutnya ada teknologi produksi vaksin COVID-19. Di sini ada 6. Ada vaksin inaktif, vaksin yang dilemahkan, vaksin subunit, vaksin berbasis vektor virus, vaksin berbasis DNA, vaksin berbasis RNA. Di sini saya akan jelaskan satu-satu. Vaksin inaktif yaitu teknologi dapat bervariasi berdasarkan strain virus. Sebagian besar proses pembuatannya menggunakan formaldehid, beta propiolakton atau BPL atau radiasi ultraviolet. Prosedur pembuatan vaksin menggunakan teknologi ini memerlukan fokus untuk beberapa elemen penunjangnya, seperti waktu, suhu inkubasi, buffer, konsentrasi reagen yang digunakan untuk menghasilkan produk yang fungsional. Beberapa kelompok mengevaluasi vaksin inaktif untuk SARS-CoV adalah hasilnya menunjukkan bahwa semua vaksin menginduksi serum antibodi penawar dan pengulangan yang signifikan. Yang kedua, ada vaksin yang dilemahkan. Sebagian besar vaksin telah dikembangkan untuk meningkatkan respon antibodi penawar anti-S. Salah satunya adalah vaksin virus hidup yang telah dilemahkan. Rekayasa teknologi ini juga telah digunakan dalam pengembangan genetika arah balik untuk virus corona termasuk SARS-CoV dan MERS-CoV. Dengan metodologi ini akan terjadi penghapusan protein amplop. Penggunaan vaksin yang dilemahkan memiliki beberapa risiko, seperti terjadinya kembali virulensi dan cedera jaringan yang memicu terjadinya perkembangan infeksi sekunder yang lebih parah. Yang ketiga, yaitu ada vaksin subunit. Secara umum, jenis vaksin ini lebih aman dan lebih mudah untuk diproduksi, tetapi seringkali membutuhkan tambahan bahan pembantu untuk memperoleh respon imun protektif yang kuat. Beberapa lembaga telah memperaksai program vaksin subunit SARS-CoV-2 dan hampir semuanya menggunakan protein S. Untuk SARS-CoV menghasilkan filter antibodi netralisasi yang lebih tinggi dan perlindungan yang lebih lengkap daripada vaksin SARS-CoV. Protein S panjang penuh dan vaksin protein S berbasis DNA. Kemudian yang keempat ada vaksin berbasis vektor virus. Vaksin berbasis vektor virus memberikan ekspresi protein tingkat tinggi dan stabilitas jangka panjang dan memicu respon imun yang kuat. Konsep vaksin vektor virus membantu mencegah penyakit menular dengan menimbulkan respon humoral. Teknologi ini dikembangkan untuk pembuatan vaksin Ebola dan MERS. Tipe vaksin ini dibagi menjadi dua, yaitu ada replikasi vektor dan non-replikasi vektor. Selanjutnya, yang vaksin berbasis DNA. Teknologi ini melibatkan pengenalan asam nukleat ke dalam sel inang yang kemudian mengarahkan sintesis polipeptida yang dikodekan dan menstimulasikan respon imun. Kelebihan teknologi ini lebih terjangkau untuk diproduksi, lebih mudah diangkut dan digunakan, dapat dihasilkan dengan cepat berdasarkan urutan virus, memperoleh respon imun humoral atau seluler. Yang keenam, ada vaksin berbasis RNA. Vaksin berbasis RNA merupakan salah satu teknologi vaksin berbasis asam nukleat yang sedang dikembangkan untuk COVID. Vaksin berbasis RNA menggunakan mRNA yang setelah memasuki sel akan diterjemahkan ke molekul antigenik yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin berbasis RNA lebih menguntungkan dibandingkan vaksin berbasis DNA karena antigen dapat segera diterjemahkan dari vaksin RNA. Setelah antigen tersebut memasuki sitoplasma, hal tersebut meningkatkan efisien terinfeksi sehingga perlu adanya efek pada imunogenesitas. Teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi pertama vaksin COVID-19 yaitu adalah teknologi yang diwakili oleh BUMN Farmasi, yaitu PT Bio Farma, dengan produksi vaksin COVID merah putih yang saat ini sedang menggandeng produsen lain. Salah satunya adalah Sinovac Biotech dari negeri Tiongkok. Perkembangan terakhir Sinovac berhasil melewati uji klinis tahap 2 vaksin COVID-19 bernama CoronaVac.
Uji klinis. Pihaknya mempercayakan Indonesia sebagai negara tujuan pengujian. Dilihat dari karakter spesimen masyarakatnya. Pada tanggal 20 Juli 2020, sebanyak 2.400 dosis vaksin CoronaVac telah tiba di Bio Farma untuk kemudian diuji secara internal sebelum diaplikasikan kepada relawan. Ya, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.